Kalau kita hanya di sini dia nggak bakal kena guys ya. Dia nggak bakal kena. Karena dia akan mentok ya. Handle-nya dia akan mentok seperti ini. Ketika mentok di sini nggak kena. Makanya ada dua cara. Kalau misalkan kita dipaksain juga, ini bisa rusak ya. Sini bisa rusak. Ya. Makanya kita harus lurusin seperti ini atau dari belakang seperti ini. Ketika mencapai ujung dia harus diangkat sedikit. Nah, baru sampai sini ke depan. Nah, baru seperti ini. Dengan pisau yang tajam akan memudahkan kita dalam eksekusi ya, pemotongan dari hewan kurban dan hewan sembelihan ya. Harapannya nanti proses sembelihan menjadi lebih syar'i dan lebih ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, waktu luang, kesehatan. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang tidak enak badan, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke guys ya, jadi beberapa konten sebelumnya kita sudah membahas ya faktor-faktor apa saja ya, poin-poin apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari mengasah. Kita sudah bahas tentang batu asahnya, kita sudah bahas tentang sudutnya, kita sudah bahas tentang tekanannya, ya kan ya. Nah, pada konten kali ini kita akan lanjutkan poin penting mengasah selanjutnya, yaitu arah ya. Jadi sudut dan tekanan udah, batu asah atau media asah yang juga sudah. Nah, sekarang kita berbicara tentang arah. Nah, jadi bagaimana kita ya, poin penting dari arah atau gerakan dalam mengasah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi ya banyak apa ya yang masuk di kolom komentar di channel Mujiono Ahmad yang ya beberapa ada yang langsung berstatement gitu, wah itu mah cara ngasahnya salah gerakannya gitu, itu Mas Muji gerakan ngasahnya tidak tepat, salah gitu. Jadi mereka apa namanya mengatakan bahwa ya untuk arah mengasah itu harus mundur gitu, searah mundur. Nah, padahal ya mengasah itu ya tidak hanya berkutat pada penajaman dari ujung mata bilahnya saja, atau bisa dibilang mungkin menurut mereka itu adalah proses sharpening atau proses finishing. Padahal jauh sebelum itu ada namanya proses profiling ya, atau proses beveling ulang. Ketika matanya memang rusak atau ada kita mau merubah bevel dari sudut asahnya. Nah, sehingga ya kalau misalkan kita menggunakan metode seperti menggunakan mesin atau misalkan pakai gerinda duduk ya atau gerinda tangan, ya memang putarannya memang searah gitu. Ya, jadi dia nggak mungkin bolak-balik. Kalau misalkan pakai gerinda duduk ya dia putarannya hanya searah jarum jam gitu kan. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan untuk posisi dari bilahnya. Ya memang seperti itu. Memang resiko ketika kita melakukan pengasahan proses profiling ya atau proses penggerusan, ya memang resikonya adalah ketika kita menggunakan batu ya kita harus bolak-balik dan memang ada resiko terjadinya kerusakan pada mata bilah ya. Yang kedua ya mengasah arah pun sebenarnya apa namanya arah yang mau kita bahas tentang arah ini juga bagaimana ya arah dari gerakan mengasah itu bisa maksimal untuk menajamkan seluruh area mata tajamnya. Nah, di sini mungkin yang mau kita bahas yang poin kedua ini. Nah, jadi ya jelas ya bahwa untuk yang poin pertama kenapa harus bolak-balik ya karena proses profiling ya, atau proses penggerusan ya memang harus dengan durability apa namanya waktu dan juga tekanan yang cukup besar gitu kan. Waktu yang lama dan tekanan yang cukup besar. Makanya kalau kita misalkan cuman satu arah seperti ini ke belakang ya sangat lama ya jika dilakukan manual kecuali menggunakan mesin. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah apa namanya faktor atau poin penting mengasah tentang arah, di mana arah ini adalah yang mau kita tekankan adalah bagaimana
arah gerakan mengasah kita ya bisa maksimal untuk mengasah seluruh area mata tajam. Nah, ketika kita melakukan proses profiling ya, di awal kita melakukan proses profiling, maka arahnya yang poin penting pertama adalah di area dekat gagang. Ini biasanya area yang sangat susah ya untuk dijangkau. Kalau kita menggunakan metode seperti ini, gerakan miring ke depan 45 derajat seperti ini, ya biasanya kalau kita hanya mengandalkan sisi tengah ya, sisi tengah batu asah, itu dia tidak kena guys ya. Ya, kalau miring seperti ini nggak kena. Nah, makanya ada dua cara untuk mengenai area dekat handle atau paksi ini ya. Jadi bisa dengan kita meluruskan posisi bilah seperti ini ya. Posisi bilah seperti ini, atau cara kedua adalah kita bisa ya menarik posisinya ke titik tengah bagian belakang dari media asah atau batu. Jadi di sini ya. Nah, ini akan kena di area deket handle ya. Kalau kita hanya di sini dia nggak bakal kena guys ya. Dia nggak bakal kena karena dia akan mentok ya. Handle-nya dia akan mentok seperti ini. Ketika mentok di sini nggak kena. Makanya ada dua cara. Kalau misalkan kita dipaksain juga, ini bisa rusak ya. Sini bisa rusak. Ya. Makanya kita harus lurusin seperti ini atau dari belakang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita metodenya kita membuat micro bevel, maka ya harus seperti ini guys ya. Ya, jadi biar nanti micro bevelnya itu rapi ya. Rapi. Jadi seperti itu. Karena kalau kita miring seperti ini, nanti biasanya hasil micro bevelnya itu makin ke dekat handle atau dekat gagang, dia akan semakin kecil ya. Akan semakin sempit micro bevelnya, dia nggak rapi, nggak sama lebarnya. Jadi seperti itu. Nah, kedua area yang ujung. Nah, biasanya di ujung itu bentuknya kan ada yang bilah itu ada yang melengkung ke atas, ada yang lurus seperti ini ya. Nah, kalau untuk melengkung ke atas dia juga harus dipastikan ujungnya ini juga kena. Jadi seperti ini ya guys. Kita lihat goresannya. Ya. Jadi ujungnya harus tetap kena. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika sampai ujung dia harus dipastikan agak dinaikin sedikit, ya. Sehingga goresannya dia kena di ujungnya. Nah, kalau misalkan cuman seperti ini ya. Ya. Seperti ini, ya dia nggak kena sini. Jadi harus diangkat seperti ini, kenain. Ketika mencapai ujung dia harus diangkat sedikit. Nah, baru sampai sini ke depan. Nah, baru seperti ini, terus. Atau bisa juga dari sini, ya. Jadi mengenai area belakang ke tengah. Nah, seperti ini, ya. Nah, cuman kalau untuk metode seperti ini, ya. Batu asahnya harus flat ke 4 sisi ya. Semuanya harus flat ya. Karena kalau misalkan di sini legok, di sini dia lebih tinggi, maka nanti akan membuat baret-baret pada badan bilah. Makanya kalau batu asah yang memang dia sudah cekung, maka main amannya dia seperti ini ya, lurus seperti ini. Ya. Nah, itu untuk tahap profiling. Kemudian lanjut ke tahap sharpening. Nah, tahap sharpening sebenarnya ya bisa dengan dengan satu arah seperti ini ya. Ya, satu arah seperti ini bisa. Ya, kemudian ke sini. Ya, kalau misalkan ingin satu arah atau misalnya ingin dua arah juga bisa ya, seperti ini. Ya, seperti ini juga sama kayak tadi, cuman tekanannya dikurangin ya. Tekanannya dikurangin. Atau seperti ini ya, metode Amerika ya, American style. Ini juga kayak gini. Jadi langsung kena sekali gerakan itu kena dari pangkal sampai ke ujung ya. Seperti ini. Kalau untuk tahap sharpening bisa seperti ini ya, dan juga seperti ini. Atau kalau misalkan seperti tahap profiling juga bisa seperti ini, tapi dia tekanannya tidak terlalu
keras ya tekanannya ya, tidak terlalu tinggi. Ya, cuman kalau misalkan saran saya sih kalau untuk tahap sharpening dia kalau bisa ya mengenai sekali gerakan itu mengenai semua ya. Seperti ini. Ini juga ya kayak gini, mengenai semua langsung. Ya. Sembari hasil dari profiling itu kita ratakan biar hasilnya tidak ada gelombang di mata bilah. Nah, kalau untuk tahap finishing ya, tahap finishing searah saja kayak gini. Pelan, dia tidak bolak-balik, tapi langsung mengenai dari pangkal sampai ke ujung, ya. Jadi dia tidak bolak-balik. Jadi bedakan ya antara tahap profiling yang dia bolak-balik seperti ini, mengenai pangkal sampai ke ujung dengan rapat seperti ini ya sampai ke ujung bilah, ya, atau kayak gini ya, ya. Sampai ke ujung bilah. Ini untuk profiling. Untuk sharpening bisa searah bolak-balik, maksudnya dia bisa bolak-balik tapi langsung mengenai seluruh mata tajam seperti ini. Nah, untuk tahap finishing searah dan langsung mengenai dari pangkal sampai ke ujung. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti harapannya teman-teman bisalah lebih kita mencoba lagi, lebih bisa mengasah dengan lebih efektif, lebih cepat waktunya ya, lebih efisien. Tentunya hasilnya pun akan lebih baik-baik ya dari sebelumnya. Dan nanti harapannya ya dengan pisau yang tajam akan memudahkan kita dalam eksekusi ya pemotongan dari hewan kurban dan hewan sembelihan ya. Harapannya nanti proses sembelihan menjadi lebih syar'i dan lebih ihsan. Oke guys, ya semoga bermanfaat. Jangan lupa terus tonton channel Mujiono Ahmad ya, berikan komentar yang positif ya. Dukung kami terus agar insya Allah kami bisa memberikan edukasi dan pengalaman kami untuk memajukan ya perbilahan dan juga dunia asah serta proses penyembelihan yang syar'i. Oke guys, terima kasih untuk supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.